Berikutnya, menolak ditertibkan pedagang kaki lima di Jalan Industri Utara 1 Jababeka, Cikarang Utara, Bekasi terlibat keributan dengan pengelola kawasan. Informasinya kami rangkum dengan pelaku begal terekam CCTV merampas ponsel dua orang yang sedang nongkrong di Cilincing, Jakarta Utara dalam Kilas Metropolitan. Dua orang yang sedang duduk di pelataran sebuah toko di Jalan Kebon Baru, Cilincing, Jakarta Utara tak berdaya ketika kawanan begal mengancam mereka dengan senjata tajam pada Senin dini hari. Kawanan begal menggeledah pakaian korban dan mengambil telepon seluler yang sedang dipegang korban. Menurut korban, Uus Muslihudin, pelaku yang berjumlah 6 orang melukai rekannya di bagian punggung. Kasus ini sudah dilaporkan ke Polsek Cilincing. Menurut Kapolsek Cilincing, 2 tersangka pelaku sudah ditangkap, sedangkan 4 lainnya masih buron. Upaya penertiban pedagang kaki lima di kawasan Jalan Industri Utara 1 Jababeka, Cikarang Utara, Bekasi pada Rabu siang berakhir ricuh. Para pedagang dan pengelola kawasan industri terlibat saling dorong dan nyaris bentrok. Kericuhan mereda setelah personel Polsek Cikarang dan Polres Metro Bekasi melerai kedua belah pihak. Para pedagang menyatakan mereka menolak pindah dari lokasi mereka berjualan. Hingga Rabu malam belum ada pernyataan dari pengelola kawasan industri. Tim Liputan, CNN Indonesia. Presiden Joko Widodo dimarahi siswi SMA karena ponsel miliknya rusak. Sementara seorang siswa kecewa karena tidak dapat bertemu dan memberikan surat yang dibuatnya langsung ke Presiden. Sabrila tak kuasa menahan kekecewaan dan amarah saat handphone miliknya rusak ketika mengejar rombongan presiden. Apa yang rusak? Saya kejar untuk Pak Jokowi dari tadi saya tunggu. Saya pergi di sekolah tapi Pak Jokowi lewatnya cepat saja. Saya kejar Pak Jokowi sudah lama. Apa yang udah rusak? Siswi SMA Negeri 1 Batauga, Sulawesi Tenggara ini langsung datang dan menghampiri presiden yang sedang melakukan kunjungan kerja di Pasar Rakyat Batauga Selasa kemarin. Walau begitu, Jokowi tetap tenang menghadapinya dan langsung meminta stafnya untuk memberikan bingkisan. Sementara ada yang menarik saat kunjungan Presiden Joko Widodo di Pasar Bahari Berkesan di Ternate Rabu pagi. Seorang anak yang masih duduk di bangku SMP kelas 8 bernama Kordowi membuat surat kepada Presiden Joko Widodo. Namun karena berdesak-desakan, surat yang dibuatnya hilang diduga diambil orang. Isinya apa, Bu? Isinya tentang curhat hati saya, kenapa anak berbisnis seperti saya dan teman-teman saya seluruh Indonesia itu nggak pernah dibatik, nggak dapat beasiswa. Kordowi pun kecewa karena tak dapat dipertemukan dengan Presiden Joko Widodo. Tim Liputan, CNN Indonesia. Puluhan warga mengalami sesak napas hingga pingsan setelah menghirup gas beracun yang diduga berasal dari sumur proyek pembangkit listrik panas bumi di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Informasinya kami rangkum dengan seorang pekerja tersengat aliran listrik bertegangan tinggi saat memperbaiki atap gedung di Cilegon, Banten dalam Kilas Peristiwa. Puluhan warga desa Sibanggor Julu dan Sibanggor Tonga, Kecamatan Sorik Marapi, Mandailing, Natal, Sumatera Utara yang diduga menghirup gas beracun dilarikan ke rumah sakit. Warga tersebut bermukim di dekat area proyek pembangkit listrik panas bumi. Sebelumnya pihak perusahaan memberi informasi tentang adanya uji alir salah satu sumur panas bumi. Menurut seorang warga, ia dan keluarga mencium bau menyengat tersebut hingga mengakibatkan sesak nafas, mual, pusing, muntah, bahkan pingsan. 72 korban yang diduga keracunan dirawat di 2 rumah sakit berbeda. Situasi dan kondisi di TKK. Puluhan kios makanan dan pakaian di Blok B dan D Pasar Tradisional Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat terbakar Rabu dini hari. Menurut warga, api pertama kali terlihat dari Blok B yang merupakan kios pakaian dan kain. Banyaknya bahan mudah terbakar dan angin kencang membuat api merambat ke kios lainnya. Menurut petugas UPTD Pasar Banjarsari, 54 kios hangus terbakar. Api bisa dipadamkan setelah 6 mobil damkar diterjunkan. Tak ada korban jiwa, namun total kerugian materi diperkirakan mencapai miliaran rupiah.
Seorang buruh bangunan tersengat aliran listrik bertegangan tinggi saat memperbaiki atap bangunan milik Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Cilegon, Banten, Rabu siang. Diduga korban tak sengaja memegang bambu yang ternyata menempel dengan kabel listrik bertegangan tinggi. Korban baru bisa diturunkan setengah jam kemudian setelah petugas melakukan berbagai upaya, termasuk melibatkan petugas PLN untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Polres Cilegon melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab dan adanya dugaan kelalaian dari pihak yang memerintahkan korban memperbaiki atap bangunan tanpa alat keselamatan. Tim Liputan CNN Indonesia.